Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kasmawati dari kelas 22 Manajemen dengan NIM 22093081100032. Nah, di materi kali ini membahas 6 aspek, yaitu yang pertama, sumber-sumber masalah penelitian, kemudian yang kedua, menggali masalah penelitian, ketiga, kualitas masalah penelitian, keempat, merumuskan latar belakang, yang kelima yaitu perumusan masalah, dan yang terakhir, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama yaitu sumber-sumber masalah penelitian. Ada 6 poin. Yang pertama, observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Kemudian yang kedua, dedukasi dan teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip. Umumnya penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Kemudian yang ketiga yaitu kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi yang relevan. Perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk generalisasikan lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu masalah sosial. Dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah. Dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Kemudian poin terakhir yaitu pengalaman pribadi. Dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, pembahasan yang kedua yaitu terkait menggali masalah penelitian. Menggali masalah penelitian adalah kegiatan untuk menemukan dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian. Yang pertama, identifikasi dan perumusan. Yang kedua, potensi untuk timbul. Dan yang terakhir itu kriteria masalah yang baik. Adapun pembahasan yang ketiga terkait kualitas masalah penelitian. Kualitas masalah penelitian dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti rumusan masalah, data yang digunakan, dan metode penelitian yang digunakan. Kualitas penelitian kuantitatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kaku dan tidak fleksibel. Yang kedua, bias dan tidak objektif. Ketiga, kurang relevan. Keempat, variabel yang diukur terbatas. Dan yang terakhir, pengumpulan data dan analisis data. Nah, untuk kualitas masalah penelitian kualitatif dapat dinilai dari rumusan masalah, kerangka masalah, dan temuan penelitian serta kredibilitas. Selanjutnya, merumuskan latar belakang. Merumuskan latar belakang adalah menjelaskan topik penelitian masalah yang diteliti dan alasan mengapa penelitian tersebut penting. Latar belakang yang baik harus jelas, logis, dan sistematis. Merumuskan latar belakang penelitian kualitatif berarti menjelaskan masalah yang akan diteliti serta konteks dan alasannya. Latar belakang ini merupakan bagian dari bab pendahuluan dalam penelitian kualitatif, sedangkan merumuskan latar belakang kuantitatif adalah menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti perlu dipecahkan atau dianalisis lebih lanjut. Titik latar belakang kuantitatif ditulis berdasarkan fakta, data, dan relevansi. Permasalahan dalam penelitian sering disebut dengan problema atau metode dan secara umum dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, problema deskriptif. Kedua, problema komparatif. Dan yang ketiga, problema asosiatif atau korelatif. Pembahasan selanjutnya itu terkait dengan perumusan masalah. Nah, perumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat. Tanya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain adalah yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konektif. Dan yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Selanjutnya, yang kelima yaitu rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang
memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkadang dalam masalah penelitian tersebut. Kemudian yang keenam yaitu perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya sehingga penarikan simpulan yang tegas. Kalau disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran yang spesifik dan operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Di tujuan singkatnya, penelitian merupakan pernyataan yang mengidentifikasikan arah dari penelitian kamu yang dilakukan. Selain itu, bisa juga untuk menginformasikan apa saja data dan informasi yang akan kamu capai dari penelitian tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak kebingungan di tengah jalan. Untuk itu, langkah awal yang bisa dimulai dengan mengetahui 3 jenis tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, kedua, tujuan teoritis, ketiga, tujuan praktis. Tujuan penelitian kualitatif menurut Casual tahun 2018 menyarankan penelitian tujuan kualitatif harus berisi informasi tentang inti dari sebuah peristiwa atau fenomena yang diteliti, partisipan yang terlibat dalam penelitian dan tempat di mana proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif menurut Creswell tahun 2018 berbeda jauh dengan tujuan penelitian kualitatif dari segi bahasa serta lebih fokus untuk menghubungkan atau membandingkan variabel yang ada. Maka dari itu, penulisan harus berisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian sekaligus hubungan di antara mereka, partisipan yang terlibat dari lokasi dilakukannya penelitian dengan menggunakan diksi yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Nah, poin yang terakhir yaitu terkait manfaat. Manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian yang dilakukan pada bidang keilmuan, dipelajari budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya, penelitian yang dapat memberikan dampak positif pada pembaca tentang masalah penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, hasilnya bisa jadi memperkuat atau justru menggugurkan teori yang kamu gunakan sebagai acuan. Biasanya, manfaat teoritis ini dipilih ketika penulis ragu atau tidak puas pada suatu teori. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian multitik. Selain itu, penelitian yang kamu lakukan juga akan bermanfaat bagi dirimu sebagai penulis, seperti menoleransi hambatan yang terjadi pada penelitian di kehidupan sehari-hari, belajar untuk bekerja secara mandiri, memahami bagaimana sebuah pengetahuan dibangun atau didapatkan, dan memahami bahwa setiap pertanyaan memerlukan bukti pendukung. Baik, itulah tadi pemaparan terkait perumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.